Penikmat kopi tadi sudah ditunjukkan cara bikin nanti oleh barista kedai kopi santai Mas Andri. Ini sebenarnya bisa di serve harus ice ya, harus ice, nggak bisa hot. Dan enaknya menikmati nanti ini pada cuaca seperti apa? Ya, seperti ini. Oh, oke, santai gitu ya. Kalau panas sih anget sih. Anget gitu. ya. Kayak 30 derajat itu cukup. Oke. Karena emang kita terinspirasi dari Bali, maka muncullah minuman kayak mocktail. Sebenarnya ini kan kayak cocktail, Ya. tapi kita di sini nggak boleh karena kita jadinya mocktail. Mocktail tanpa alkohol. Betul. Hanya kopi ya. Hanya kopi. Nah, untuk ini ada salah satu strategi untuk memperkenalkan kopi kepada masyarakat ya. Benar. Dan seperti yang sudah dibilang Mas Andri tadi, kedai kopi santai ini sebenarnya pasarnya adalah semua kalangan. Benar, semua kalangan. Yang sebenarnya susah nggak sih untuk memperkenalkan kopi, the real kopi itu ke mungkin penikmat kopi yang baru, Mas Andri? Sebenarnya susah gampang, tergantung bagaimana kita berkomunikasi. Oke. Kalau di sosial media kita di toko kopi santai, Iya, di iya. Instagramnya, kita bakalan kasih tahu rules-nya, kayak kita kasih tipografi, Oke. bahwa kayak kopi hari ini sepertinya nggak terlalu pahit atau apa. Kalau misalnya nggak suka kopi, kita bisa alihkan ke mocktail tadi. Iya. Dan juga kalau orang nggak suka kayak americano, kita punya Amerika sebenarnya. Apa tuh? Itu kayak americano karamel. Oh, Di- americano tapi tambah karamel ya? Betul sekali. Sebenarnya kalau misalnya kita penikmat kopi yang klasik itu betul. sama yang kekinian presentasinya berapa gitu? Presentasinya itu 50-50. Sorry, 50-50. Ya, benar. Sudah 50-50 ya? 50-50. Enggak yang misalnya lebih dominan yang penikmat kopi susu, Benar. yang biasanya kan perempuan ya biasanya penikmat kopi yang mungkin saya pengen ke kedai kopi, sebenarnya pengen nongkrong aja nih gitu, pengen ketemu teman, cari relasi gitu, dan menikmati kopi yang bukan yang pahit. Betul. Tapi mereka menikmati kopi yang ini. Saya pikir awalnya tuh penikmat kopi tuh yang antara kopi klasik yang pahit sama yang kopi susu lebih banyak yang kopi susu ketimbang yang klasik. Tapi sekarang sudah Iya, sudah 50-50 ya. seimbang. Kopi susu juga banyak juga. Kayak memang mungkin mereka pengennya simple, kayak pengen gak ribet, pengen cepet, yaudah kita kopi susu nggak apa-apa gitu. Kita juga punya 3 kita di sini. Sebenarnya kayak ada yang almond, terus ada yang rasa kue dan juga pakai ram, tapi yang nggak pakai alkohol. Jadi banyak variannya ya. Banyak variannya. Jadi nggak monoton misalnya kayak kita datang ke suatu kedai kopi, oh di serve sajian, begini lagi gitu. Iya, betul. Jadi kayak suasana yang berbeda juga di sini. Oke. Kayak menunya juga, frapnya juga terlalu sedikit, tapi tetap ada pecintanya juga kayak cotton candy, terus ada matcha, ada dark cocoa, terus ada darah muda. Darah muda tuh kayak strawberry milkshake. Jadi semua kalangan tuh bisa, kalau misalkan bosan kopi, ke sini aja gitu. Oke. Nah, ngomongin soal nih bisnis kedai kopi lagi nih, coffee shop nih di Palangkaraya khususnya ya Mas Andri ya. Selama pandemik justru kedai kopi itu makin banyak. Nah, strategi kedai kopi santai sendiri pada saat pandemi gimana strategi untuk pemasarannya? Strateginya kita tetap lagi-lagi sosial media adalah tameng kita. Terus personal. Yang offline Kita kayak parkour. Terus kayak online kayak GoFood, terus ada GrabFood. 3 itu emang jadi tameng juga. Oh, jadi kalau misalnya yang pengen online di rumah aja gitu ya, bisa di situ ya, media itu ya. Benar. Oke, di platform itu. Betul. Jadi bisa. Terus selain itu kita juga kayak baristanya, yang dimana mereka juga bakalan promosiin kayak hari ini menunya lebih ada secret menu. Itulah andalan kita. Di saat pandemi kita punya secret menu yang dimana orang-orang yang menikmatinya kayak lebih tersanjung aja kayak karena mereka sesuai mood mereka. Itu menu saya gitu ya. Itu menu saya gitu ya. Jadi kayak setiap datang kayak Mas secret menu biasa. Jadi bakalan tahu. Itulah strategi kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya customer di sini datang sih kayak di kayak punya privilege kayak saya diperlakukan spesial. Betul, kita gitu ya. Itu ya. Betul. Oke, dan ini Mas, kalau Mas sendiri sebagai barista dan juga di kedai kopi santai, apa sih sebenarnya filosofi kopinya? Filosofi kopinya santai itu sebenarnya simple, kayak memang sesuai namanya lagi-lagi karena kita nggak bisa lepas dari visi misinya kayak santai dan kayak awas terjungkal. Tetap santai tapi awas terjungkal. Itu dia. Ya, sebenarnya tuh nikmatin kopi tuh nggak seribet apa yang pikirkan. Kopi itu harus yang gimana gitu ya. Bener. Karena ada satu slogan bahwa semua kopi itu enak. Dan semua tuh punya penikmatnya masing-masing. Jadi kayak kita nggak usah takut kayak wah kayaknya kopinya nggak ada penikmatnya deh. Sama halnya di Palangkaraya kayak untuk mocktail mixology itu awalnya susah diterima. Apalagi kenapa awalnya? Karena mereka takut kayak ini apaan sih? Ragu ya, orang-orang ragu.
untuk mendobrak keraguan-keraguan itu sama orang-orang yang untuk pengen menikmati kopi kayak gimana tuh? Itu harus coba. Harus coba dulu. Jangan hajar bleh gitu ya. Judge kayak covernya. Karena bukan permasalahan di Palangkaraya aja, di Indonesia pun sama. Di kota besar pun kayak gitu juga. Untuk kenalin mocktail, mereka juga agak susah. Karena memang itu adalah tren baru di sekarang. Yang dimana dari bahannya aja udah aneh. Bahkan kalau di luar tuh ada kayak cassava. Oh. Di luar terus ada dimasukin umbi-umbian ya. Kayak jackfruit, kayak nangka. Terus ada hal-hal yang kayak jamu juga ada sekarang. Di mix dengan kopi. Betul. Jadi kayak Nusantara banget. Jadi kayak memang culture-nya Indonesia lebih ke rempah. Kenapa tidak digabungkan sama kopi? Kayak gitu sih kita ketemu. Mas Andri suka kopi lokal atau kopi impor? Tetap lokal. Kenapa? Karena rasanya lebih apa ya, kalau ini apa ya? Beragam. Iya, beragam ya. Lebih beragam kalau misalnya lokal ya. Kalau misalnya impor monoton, mungkin kayak bisa disebut kayak kopi dari Afrika, kopi dari Brazil, Ethiopia. Itu mahal sih salah satunya ya. Ya rasanya gitu juga ya. Jadi kalau Indonesia punya beragam kopi karena kita punya Sumatera, Jawa, belum lagi Kalimantan, belum lagi ada dari Papua juga punya kopi. Ya. Sudah pernah ngerasain? Kalau keliling Indonesia belum, tapi itu adalah cita-cita. Mungkin ke depan visi misinya kita bakalan main ke kebun, kita bakalan kenal sama petani, terus ngelihat kondisi fisiknya, beansnya kayak gimana, mengolahnya kayak gimana. Terus perlakuan ketika panen jam berapa aja gitu. Iya. Betul sekali. Nah, Mas Andri bisa promosiin kedai kopi santai itu di mana? Yang belum tahu ya, mungkin yang dari luar kota ataupun juga yang pengen follow sosial medianya, silakan. Boleh. Jangan lupa main ke toko kopi santai di Jalan Jenderal Sudirman nomor 10A di depan KPU Provinsi. Dan jangan lupa tetap santai dan awas terjungkang. Awas terjungkang. Mas Andri, sukses selalu. Terus juga sukses juga buat kedai kopi santai. Terima kasih semuanya. Dan yang pastinya ngopi terus. Dan pastinya juga saya Imam Sinyo undur diri. Kita ketemu lagi di acara Ngopi Yuk di Dajak TV. Sampai jumpa.